Mohon maaf ya jika ribut karena toko saya ada di dekat jalan besar, jadi lumayan ribut. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini harus hati-hati ya, engselnya sudah mulai patah. Pertama kita buka dulu baterainya. Pertama baterainya kita coba dulu ya. Oke, pertama saya fokuskan dulu. Oke. Kemudian nah di sini masih segel ya, luar biasa. Laptop umur segini masih segel. Saya nggak tahu apa sudah pernah diservis atau belum, tapi yang jelas ini masih segel. Nah itu bisa dilihat sendiri masih segel. Oke, kita masih fokuskan dulu. Pembeliannya di tahun 2010. Pembeliannya di tahun 2010. Nah kita lihat, kita akan nostalgia dulu dengan laptop tua ini. Pembelian di tahun 2008, 9, 10 di bulan 1. Ini tanggal, mungkin ini dulu tanggal ya kan, ini bulan 3. Oke. Sekarang kita akan coba bongkar dulu lihat RAM-nya menggunakan DDR berapa nih. Kita ambil obeng. Oke, ini logo Acernya pertama kali ya, bongkar. Oke, sip. Nah kita bisa lihat nih dia menggunakan DDR berapakah kira-kira ini. Agak sulit ya mengaksesnya, jadi kita akan menggunakan chipset Elpida. Oke, maaf. Yuk, ini dia RAM-nya menggunakan Elpida. Kita tidak bisa melihat ininya ya, tidak bisa melihat speednya. Nah sekarang kita akan pasangkan lagi RAM bawaannya. Nah, kita akan tambahkan 2 GB RAM DDR3. Oke, DDR3 ya, DDR3. Kemudian kita akan tes dulu, nyalakan baterainya biar kita copot dulu. Kita akan coba nyalakan. Oke, sekarang kita zoom out dulu.
masih lumayan loading ya. Kita cek dulu RAM-nya di HD ya. HD ya. Oke, barang. Nah, di sini sekarang posisinya RAM-nya di 3 GB. Nah, kita cek dulu di my computernya apakah terdeteksi 3 GB. Selama loading ya. Saya ragu nih harddisknya udah ada bad sektornya ya. Cek ke kanan, select harddisk. Oke. Ya, terbaca 3 GB tapi di 32 bit ya, di 32 bit. Oke. Nah, kondisi sekarang kita buka Word. Word. Lalu dibicarakan cahayanya. Oke, sip. Oke, lumayan ya, lumayan cepat RAM 3 GB. Kita buka lagi Word. Oke, cukup cepat ya, saya rasa. Kita buka my computer. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian ratingnya. Biasa Windows 7 menunjukkan rating dari spesifikasi laptopnya ya. Jadi kita bisa ngecek ratingnya. Sebenarnya ratingnya tidak terlalu penting, tapi lumayan untuk kita membandingkan apakah RAM kita terlalu besar untuk spesifikasi kita atau di bagian mana yang masih sangat kurang. Sebentar saya sertakan. Oke. Nah, di sini posisinya prosesor di 5,5, RAM di 4,5 dan grafik 3,5, game juga 3,4 dan harddisk masih aman ya, harddisk di 5,5. Nah, sekarang kita refresh. Ini adalah kondisi ketika RAM 1 GB. Nah, sekarang kita refresh. Mungkin jika teman-teman agak terganggu ya dengan pencahayaan layarnya, mohon maaf ya, karena ini saya merekam menggunakan HP, makanya sedikit ada seperti warna-warni berbeda. Oke, mari kita lihat. Berawal dari 5,5, 4,5 dan 3,5. Sekarang menjadi RAM-nya sudah menjadi 5,5 ya. RAM-nya sudah menjadi 5,5. RAM-nya menjadi 5,5. Oke. Sekarang kita coba restart. Nanti biasanya di Windows 7 ketika kita sudah refresh, maka sistem baru akan mendeteksi kemampuan dari laptopnya atau spesifikasi laptopnya. Kita restart. Kita akan lihat. Saya pernah temukan kalau ada tutorial ketika setelah memasang RAM itu mengubahnya di bagian konfigurasi. Menurut saya itu tidak perlu ya, karena mengubah konfigurasi BIOS itu tidak berpengaruh apa-apa. Yang paling penting cukup kita cek apakah sistem kita dapat membaca jumlah RAM yang kita pasang sesuai dengan yang kita gunakan atau tidak. Karena saya punya pengalaman ketika konfigurasi BIOS diubah dari Windows secara berulang ya, secara bertahap beberapa kali, itu dapat merusak atau mengganggu kinerja IC BIOS-nya ketika IC BIOS-nya memang sudah sangat lemah. Jadi akan berisiko.
lebih baik dipasang saja RAM-nya, cek apakah RAM-nya sudah terbaca semua atau tidak. Seperti ini, saya tambahkan RAM 2 GB, total RAM jadi 3 GB. Tapi sudah selesai gitu. Nah, lain hal jika kita ingin menambah RAM hingga totalnya 4 GB. Karena sepengetahuan saya maksimal pembacaan RAM dari sistem operasi Windows 32 bit itu maksimal 3 GB. Jadi kalau kita misalnya mau masang RAM maksimal jadi 4 GB atau lebih, sebaiknya kita install ke Windows 64 bit. Nah, sekarang kita akan coba buka dulu DXDiag. Oke, kita lihat. Oh sorry, 1, 2, 3. Kita lihat kemampuannya. Oke, lumayan responnya lumayan. Kita buka My Computer, kita lihat responnya. Oke, cukup. Oke, kita buka Text Manager ya. Buka Text Manager. Oke, cukup responsif sekarang. Saya rasa cukup responsif ya. Oke, selanjutnya kita akan buka Microsoft Word 2007. Nah, ada fakta yang perlu diketahui oleh teman-teman, mungkin sebagian sudah tahu dan sebagian lagi belum. Kalau Office minimum paling rendah itu kita gunakan Office 2010 ya, saran saya. Karena Office 2007 masih memiliki beberapa file yang tidak kompatibel untuk dibaca. Nah, sekarang kita sudah melihat proses pembukaan Office yang menurut saya cukup responsif. Nah, sekarang kita buka lagi Office. Kita buka PowerPoint. Oke, aman. Kita buka Excel. Oh sorry, saya tidak lihat keyboardnya. Excel. Kita buka Excel. Nah, kita buka 3 file. Spesifikasi masih sama ya, kita masih menggunakan harddisk 253 dan masih Core 2 dan hanya menambah RAM 2 GB saja. Sudah cukup lumayan responsif daripada kita menggunakan RAM 1 GB. Nah, kita akan lihat berapa using memorinya. Nah, physical memory digunakan hanya 30%, bahkan ketika sudah membuka beberapa aplikasi. Sedangkan tadi pertama baru hidupkan, dia menggunakan sekitar 70%. Oke. Sekarang laptopnya akan saya coba bongkar untuk kita lihat apa saja yang bisa